Wacana vasektomi yang diusulkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai syarat bagi warga yang ingin menerima bantuan-bantuan sosial dari pemerintah Provinsi Jawa Barat cukup kontroversial. Lalu apakah vasektomi ini tepat jika diterapkan dan apa latar belakang usulan vasektomi tersebut muncul? Kita akan diskusikan dengan sosiolog Universitas Padjadjaran Bandung, Heri Wibowo. Selamat malam Pak Heri. Selamat malam. Ya, Pak, bagaimana kondisi para penerima bansos sekarang? Kok bisa sampai ada wacana syarat vasektomi ini, Pak? Ya, oke, baik. Terima kasih. Jadi sebelumnya, ya, ini ada beberapa lapis, begitu ya, beberapa lapis isu. Yang pertama dari Gubernur Jawa Baratnya itu sendiri yang sedang berusaha, ya, sedang berusaha menjelaskan bahwa dirinya punya banyak inovasi, bahwa dirinya sedang mencoba mendisrupsi kebijakan-kebijakan yang selama ini mungkin belum terlalu terlihat hasilnya, yang selama ini belum memberikan hasil yang nyata, begitu kira-kira. Oleh karena itu, ini adalah gebrakan baru. Beliau sedang mencoba menumbuhkan harapan baru melalui program-program yang out of the box atau di luar kebiasaan. Nah, yang kedua baru kita bicara bansosnya, ya. Bantuan sosial itu secara umum ada dua. Ada yang bersyarat, ada yang tidak bersyarat, ya. Dua-duanya ini kewajiban pemerintah kepada rakyatnya, ya. Ketika bersyarat, ya, misalnya penerima harus divasektomi terlebih dahulu. Ini kan bersyarat, begitu kira-kira. Kalau bersyarat, maka tujuannya harus jelas. Kenapa syarat ini harus muncul? Kan begitu kira-kira. Jadi, secara umum, syarat baru muncul kalau kita punya tujuan jangka panjang yang jelas, ya. Misalnya, ya, seluruh program pembangunan itu ditujukan untuk membangun kesejahteraan masyarakat, ya, membuat masyarakat lebih berdaya, ya, lebih berdaya saing atau punya kapabilitas dalam membangun, rumah tangganya sendiri, dalam memenuhi kebutuhannya sendiri dan lain-lain. Nah, sekarang kita lihat. Apakah syarat ini, ya, sesuai tidak dengan tujuan tadi? Apakah syarat ini akan memampukan masyarakat, ya, memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya, dalam memenuhi kebutuhan finansial atau ekonominya sehari-hari? Jika tidak, ya, atau jika belum sampai di sana, maka ini perlu kita pikirkan ulang, kan begitu ya? Atau kita lihat sasarannya, bansos tidak bersyarat. Ini diberikan kepada masyarakat yang super rentan atau beresiko tinggi. Artinya apa? Jika tidak segera diberikan bantuan, maka rentan, kemudian turun, ya, turun tangga atau turun ke kondisi yang lebih buruk. Nah, ya, jadi prinsipnya perlu dilakukan asesmen yang baik, ya. Kita harus melihat ini masyarakat yang mana, yang seperti apa. Apakah yang selama ini mereka dalam kondisi sangat rentan, sehingga jika tidak diberikan bansos akan turun, atau mereka yang berpotensi untuk diedukasi atau diberdayakan sehingga naik kelas. Nah, gitu kira-kira. Sehingga gebrakan, ya, bansos melalui syarat vasektomi ini bisa kita lihat atau tinjau dari dua sisi positif, ya. Yang pertama, ini adalah bentuk kepedulian gubernur baru, ya, untuk mencoba melancarkan program-program yang belum pernah dilakukan sebelumnya, ya. Karena kita tahu apabila kita tidak bisa berharap hasil yang berbeda ketika melakukan metode-metode yang sama, ya. Yang kedua, nah ini dia, ya. Ya, ini baik, membuat masyarakat berpikir ulang, ya, berpikir ulang, ya. Tujuannya adalah ini, berpikir ulang. Ya. Kalau saya belum cukup mampu, baik, Pak Heri, ya, maka saya jangan punya anak banyak dulu, gitu kira-kira. Ya, baik Pak Heri, ini mengapa vasektomi, Pak? Apakah jika dilihat dari bonus demografi yang ada di Provinsi Jawa Barat, ini program KB ini dinilai gagal atau tidak efektif, Pak? Ya, oke, ya. Jadi yang saya ketahui sejauh ini, ya, program KB itu di zaman dulu, ya, di zaman Presiden Soeharto, ya. Dan setelah itu, ya, tidak ada pembatasan khusus, begitu ya, terhadap jumlah anak yang dimiliki, ya. Artinya setiap keluarga berhak memiliki anak berapapun, ya. Namun mungkin kemudian, ya, dari data-data muncul bahwa
mereka yang kategori prasejahtera itu ada kecenderungan anaknya banyak, ya, sehingga kemudian membutuhkan bantuan khusus, ya. Padahal, nah ini tergantung cara pandang kita terhadap masyarakat prasejahtera, bahwa mereka sebenarnya punya potensi untuk berkembang, bahwa kewajiban pemerintah sebenarnya membangun kapabilitas mereka, membangun kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri, untuk memenuhi kebutuhan finansial dan ekonominya sendiri. Jangan sampai ini menjadi blunder, ya. Oh, ternyata mereka, kalau mau mendapat bantuan berarti harus vasektomi, gitu ya. Berarti harus mengurangi anak. Jangan sampai anaknya sudah di-stop, Ya, punya anak baik Pak satu Heri. atau dua, kemudian dibatasi, tapi Baik, Pak kapabilitas Heri. mereka tidak meningkat, ya. Kapabilitas tidak meningkat untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri. Ya, Jadi, ya, baik Pak Heri. kalaupun ini mau dilakukan, ini adalah gebrakan, ya. Ini adalah gebrakan untuk membuat Baik Pak Heri. ini adalah gebrakan untuk membuat masyarakat punya harapan bahwa gubernur yang sekarang punya kepedulian yang lebih tinggi terhadap masyarakat. Baik Pak Heri, kira-kira, ya. jika kita lihat Pak, ya baik Pak Heri, ini jika kita lihat ini kan aturan atau wacana vasektomi ini hanya diberlakukan untuk pria atau suami saja Pak. Apakah ini mengapa Pak kira-kira mengapa hanya diberlakukan kepada pria saja bukan kepada pihak istri atau bahkan keduanya? Karena kan yang membuat keluarga ini adalah keduanya gitu Pak. Oke. Yang saya tangkap dari berita-berita sebelumnya, dari pernyataan Pak Gubernur, itu adalah karena pria adalah kepala rumah tangga, ya, yang seharusnya dia memimpin rumah tangganya, yang seharusnya dia imam rumah tangganya, dan punya perencanaan terhadap arah dan gerak langkah keluarganya. Artinya, gebrakan ini, ya, atau kalau kita bilang ini pernyataan yang disruptif, gitu ya, disruptif, yang diharapkan membuat orang shock sehingga berubah pola pikirnya. Oh iya ya, saya kepala keluarga, gitu ya. Saya bertanggung jawab atas keluarga saya. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Heri Wibowo atas waktunya berdialog di Kabar Utama. Terima kasih, selamat malam Pak. Oke, baik, terima kasih. Oke.